Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini. Alhamdulillah Ustazah, kita bertemu kembali ke episode 11 nggih. Dan dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Dan judul kajian pada pagi hari ini, jika ibunda kita difitnah. Nah, seperti apa nanti, ada kisah-kisah di baliknya, kita simak bersama Ustazah Eva. Kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada, yang sedang menyimak kajian Mata Hati Lazismu, pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, di hari kedua bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, taufik, iman Islam, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Sekaligus diberikan izin oleh Allah untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Semoga apa yang kita upayakan pagi hari ini menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Waj'alli lisana sidqin fil akhirin." Wahai Allah, dan jadikanlah aku sebagai pembicaraan yang bagus bagi orang-orang setelahku. Maka saudaraku yang baik, teruslah berbuat baik agar ketika jasad kita tidak ada, orang masih ramai melaksanakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita ajarkan. Orang masih ramai membincangkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita upayakan. Maka sekali lagi, semoga ini menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap paginya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Allahu Akbar. Ini hari Kamis, hari di mana amal dilaporkan. Ini bulan Ramadan, di mana setiap hari Allah janjikan ampunan dan pembebasan dari neraka. Ini hari sunnah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah dikatakan memberikan nasihat kepada para sahabat. Itu diantaranya hari Kamis. Dan ini pagi, Allahu Akbar. Seperti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah ya Allah kepada umatku di waktu pagi harinya. Maka saudaraku, duduk kita pagi hari ini semoga masuk dalam doa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya penuh berkah, tindak lanjutnya penuh berkah, rumahnya penuh berkah, kehidupannya penuh berkah, sehingga kita kelak berhak mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih tentang ilmu, masih tentang nabi, masih tentang Al-Qur'an. Rasulullah setiap pagi juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru Rasulullah minta warizqan thayyiban. Allahu Akbar. Ketika kita mau sedikit saja merenung tentang doa ini, alangkah indahnya ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan ilmu dalam doa beliau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, baru meminta rizki. Padahal kita pagi-pagi itu mencari pekerjaan, buka toko, jualan, online dan seterusnya, pergi ke kantor dalam rangka menjemput salah satu rezeki Allah.
Seolah-olah bayangan kita setiap pagi yang utama kita cari itu adalah rizki. Tetapi bagaimana dengan Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an baru wa rizqan thayyiban. Mengapa demikian saudaraku? Karena kalau kita terbimbing oleh ilmu, maka ketika kita mencari rizki tidak mungkin sama caranya dengan orang-orang yang belum terbimbing dengan ilmu. Saat kita menjalani kehidupan rumah tangga dan kita sudah terbimbing dengan ilmu, kita akan berbeda cara menjalani kehidupan rumah tangganya dengan yang belum terbimbing oleh ilmu. Dan lihatlah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita begitu memerlukan ilmu dan mengapa kita harus terus mempelajari qala Rasulullah SAW. Saudaraku yang baik, hidup kita ini penuh masalah. Ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan saudara, ada masalah di pekerjaan, ada masalah tentang pasangan, ada masalah anak, ada ujian-ujian yang terus menyertai kita. Pertanyaannya kemudian adalah, siapa pembuat ujian itu? Bukankah Allah? Dan siapa orang yang paling tahu jawaban dari ujian-ujian itu? Tidak lain tidak bukan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, soal fisika yang paling pas diberikan kepada guru fisika atau mahasiswa fisika, bukan diberikan kepada mahasiswa bahasa Inggris dan sebaliknya. Maka ketika kita mempelajari sirah, ketika kita mempelajari apa yang dilakukan qala Rasulullah, sekali lagi seperti kajian-kajian yang lalu, kita akan punya referensi sikap. Karena baginda Muhammad SAW orang yang paling tepat memberikan solusi, memberikan jawaban atas semua permasalahan yang menimpa kita di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah pernah diuji dengan hidup tanpa ayah, tanpa ibu? Bukan Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau hari ini kita ditakdirkan tidak berayah, tidak beribu karena mereka berdua sudah meninggalkan kita, kita mencontoh baginda Muhammad SAW. Bagaimana baginda Muhammad SAW bergaul dengan orang kafir Quraisy sampai beliau dijuluki Al-Amin. Itu pelajaran untuk kita. Bagaimana kembali mencari referensi sikap dari baginda Muhammad SAW tentang kebijaksanaan bersikap. Maka saudaraku sekalian, rahmatullah Allah, pernah kita kisahkan bersama seorang ulama yang kehabisan tinta penanya saat beliau mengikuti kajian. Maka kemudian beliau keluar dari masjid itu, keluar dari majelis itu, mencari orang-orang di sekitarnya. Wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang memiliki pena? Akan aku ganti dengan 1 dinar uangku. Saudaraku yang baik, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau kita rupiahkan, kurang lebih 2 juta. Bayangkan, 1 pulpen Pilot, 1 pulpen ini bahkan tidak bermerek, akan beliau ganti dengan uang 1 dinar senilai dengan 2 juta. Mengapa beliau demikian ingin mencari pena itu? Karena beliau tidak ingin kehilangan 1 detik pun pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan kita? Datang ke majelis ilmu, tidak membawa pulpen, tidak membawa buku? Masya Allah. Lalu kita tengok kisah ulama yang lain. Ketika beliau mengajar, lalu beliau mendapati ada orang yang duduk di majelis beliau berisik atau bercerita. Lalu beliau akan menutup majelis beliau dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan beliau marah karena tidak diperhatikan. Bukan beliau marah karena ada murid yang tidak memperhatikan beliau. Tapi beliau, para ulama, ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya adab kita terhadap ilmu. Sehingga Allah memberikan taufik kepada kita, yang datang ke hati kita adalah ilmu yang bermanfaat. Maka doa yang kita selalu panjatkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi pagi hari ini kita akan belajar tentang 1 kisah yang sangat besar. Kisah yang luar biasa pernah terjadi dalam kehidupan baginda Muhammad SAW. Dan judul kajian kita pagi hari ini adalah ketika ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah bahwa beliau telah berzina. Allahu Akbar walillahil hamd. Buya Hamka menyatakan, beliau menulis dalam bukunya, tokoh yang besar,
tidak mungkin terbebas dari pujian dan tidak mungkin terbebas dari fitnah atau celaan. Maka Allahu Akbar walillahil. Ini sudah sunnatullah. Ada yang memuji, ada yang merendahkan. Jangankan tokoh besar, kita yang bukan siapa-siapa, Allahu Akbar. Dua hal ini begitu akrab dalam kehidupan kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menghadapi fitnah besar ini, atau kita kenal dengan haditsatul ifki, berita bohong, fitnah, hoax. Masya Allah. Dan innalillah, hari ini HP kita itu isinya ada postingan ilmu. Kadang ada postingan hoax, misalnya pulsa gratis atau apa gratis. Dan kita mensikapinya itu sama. Ketika bacaan ilmu ya kita sekedarnya, kadang tidak dibaca. Justru kadang-kadang ketika berita hoax, kita tanggapi dengan serius. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Begitulah cara adab kita terhadap ilmu. Padahal ilmu itu sunnahnya itu kita yang mendatangi ilmu. Dan hari ini Allah mudahkan di HP kita datang ilmu. Di rumah kita datang ustadz-ustadz. Ibu kan tinggal pilih. Mau setel ustadz siapa, datang beliau ke rumah kita. Tidak langsung. Meskipun melalui layar TV. Padahal ilmu itu kaidahnya kita yang mendatangi guru-guru kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah sudah memudahkan ilmu itu datang ke rumah kita dan kita belum juga tergerak untuk mencintai ilmu dan mencintai majelis ilmu, maka butuh cara yang bagaimana lagi. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah ini berawal dari ketika baginda Muhammad SAW mengundi istri-istri beliau ketika beliau ingin berangkat perang. Jadi ini salah satu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baginda Muhammad SAW adalah baginda mengajak istri beliau ketika beliau bepergian. Ini bahkan kisahnya ketika beliau mau perang. Mau perang saja diajak. Maka apalagi ketika beliau mungkin pergi ke pasar atau pergi ke tempat saudaranya, tentu saja istrinya diajak. Dan beliau undi. Allahu Akbar. Maka ini pelajaran untuk para suami. Allahu Akbar. Salah satu yang disunnahkan di dalam kisah baginda Muhammad SAW dalam kehidupan rumah tangga beliau adalah mengajak istri ketika kita bepergian. Apalagi ke tempat-tempat yang mohon maaf banyak mudaratnya. Masya Allah, ketika kita pergi keluar kota begitu ya. Ya Allah ya Rabbi, di luar sana banyak perempuan-perempuan yang belum diberikan hidayah oleh Allah sehingga mereka menggunakan hot pen, kemudian menggunakan you can see dan seterusnya. Saya itu kok aneh begitu ya. Kalau pergi kemana-mana itu malah, walah nek kayak gini ya eman-eman suami saya. Matanya itu loh, jadi melihat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Itulah kenapa Rasulullah menginginkan suami mengajak istri agar ketika tiba-tiba manusia itu dititipi syahwat, maka ada istrinya. Allahu Akbar, indahnya Islam. Begitu hati-hati. Dan yang keluar kala itu kata Rasulullah SAW ketika mengundi para istrinya, yang keluar adalah nama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka lalu beliau pergi. Dan dalam riwayat dikatakan waktu itu turun juga syariat untuk berhijab. Maka Aisyah menutupi auratnya dengan hijab. Maka kemudian Aisyah dimasukkan ke dalam tandu. Sudah bayangan kita ya seperti film-film putri begitu. Atau tandunya Jenderal Sudirman tetapi tertutup. Kemudian Aisyah dimasukkan ke dalam tandu. Lalu tandu itu dinaikkan ke atas unta. Singkat cerita pergi ke dalam perang. Aisyah berkata, jadi kisah ini yang menceritakan adalah ibunda kita sendiri. Ibunda kita yang terfitnah, ibunda kita yang menceritakan. Dengan bahasa yang begitu indah. Tidak seperti kita. Bayangkan ketika kita digosipi atau kita disinggung. Pasti ceritanya itu penuh dengan kata-kata kebencian. Tetapi tidak dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang terfitnah, beliau yang menceritakan kisah ini. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika di dalam perang, beliau tetap tinggal di dalam tandunya. Dan singkat cerita saudaraku yang baik ketika Rasulullah usai dari perang itu. Lalu Rasulullah bersama pasukannya
kembali menuju kota Madinah. Dalam perjalanan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berhenti sejenak, beristirahat, mengistirahatkan pasukannya, mengistirahatkan hewan-hewan, tunggangannya. Lalu atas izin Allah, atas apa yang ditentukan oleh Allah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha perlu ingin ke belakang. Maka kata beliau, aku berjalan dan aku meninggalkan, melewati barisan-barisan pasukan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku mencari tempat yang tidak terlihat karena beliau ingin butuh kepada hajat, mungkin mohon maaf buang air kecil, mungkin buang air besar dan yang lainnya. Maka kemudian Aisyah pergi keluar dari tandunya, melewati pasukan-pasukan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari tempat yang jauh. Lalu setelah beliau selesai dari hajatnya, beliau kembali kepada tandunya. Dan kata Aisyah, ketika aku sampai kepada tanduku, aku meraba dadaku. Dan ternyata aku tidak mendapati kalungku. Kalungnya jatuh. Lalu Aisyah berkata, aku pun kembali menyusuri jalan yang telah aku susuri tadi untuk mencari di manakah jatuhnya kalungku. Allahu Akbar, di mana ya? Tadi saya lewat sini, dicari. Sampai ke tempat beliau buang hajat. Dan ketika beliau tidak mendapati kalungnya, beliau ingin kembali ke tandunya. Ternyata Allahu Akbar, baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meminta pasukannya untuk berjalan kembali. Dan Aisyah tidak mendapati lagi tandunya ada di sana. Kalau kita dalam posisi ini, kita bagaimana saudaraku? Gembor-gembor, tolong nyongkeri begitu. Kemudian berlari, panik dan seterusnya. Allahu Akbar. Ini dia referensi sejarah yang ingin Aisyah dan baginda Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Bahkan kata para imam, ini menjadi fikih bagaimana ketika kita terpisah atau ketika hilang. Maka Aisyah memutuskan untuk tetap tinggal di tempat beliau diturunkan dari tandunya. Mengapa demikian? Supaya kalau kita hilang, orang itu tahu, oh tadi saya di tempat tadi terakhir kita bertemu. Maka katakan kepada anak-anak kita yang sudah mulai bisa membaca, nak, kalau suatu saat engkau terpisah dari bunda, kembalilah ke tempat terakhir kamu tadi bersama bunda. Tentu saja kita tidak berdoa ketika bepergian anak kita hilang, tidak. Kalau anak-anak mungkin, tapi kalau orangnya dewasa, tapi ini fikih yang ingin beliau ajarkan kepada kita, tetap tenang. Allahu Akbar. Ini ketenangan tingkat tinggi. Ini ketenangan yang luar biasa. Ini ketenangan yang pernah dicontohkan oleh Nabiullah Musa. Ketika kaumnya berkata, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika Firaun itu mengejar, kemudian pengikutnya Musa berkata, "Inna lamudrakun." Kita ketangkap Musa. Apa kata Nabi Musa? Dengan ketenangan yang super tinggi, beliau berkata, "Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Nabi Musa dengan tenangnya berkata, enggak, kita enggak akan tertangkap. Allah akan memberikan petunjuk. Allahu Akbar walillahillah. Ini sifat ketenangan yang luar biasa. Ini karakter penuntut ilmu. Bukankah ketika kita di majelis ilmu, Allah janjikan ketenangan, sakinah. Diturunkan juga rahmah. Maka hendaknya sifat tenang itu selalu ada di dalam diri kita para penuntut ilmu. Kalau di dalam majelis Allah janjikan ketenangan, hendaknya ketika kita keluar rumah, kembali ke keluarga kita, kembali ke pekerjaan kita, kita punya karakter tenang. Dan orang-orang yang berilmu diminta oleh Allah, ketika menghadapi sesuatu, dia punya karakter, Masya Allah, tenang. Seperti yang dicontohkan Nabiullah Musa alaihissalam. Seperti yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Tenangnya luar biasa. Saudaraku yang baik, coba nanti ketika kita masak untuk berbuka puasa, didihkan air. Saat air kita mendidih atau sayur kita mendidih, kelihatan nggak baksonya di mana, wortelnya di mana? Ketika bulak-bulak itu nggak kelihatan. Tapi ketika sudah kita matikan kompor ceklek, yang bulak-bulak tadi itu sudah tenang, baru kelihatan. Oh, gue baksone, gue tak cukup deset, begitu ya. Oh, itu ayamnya, oh itu wortelnya. Ini sama. Secara sederhana, ketika kita tidak tenang, kita tidak bisa memutuskan sesuatu dengan baik.
Karena seperti tadi itu sedang mendidih. Tetapi kalau kita tenang, air itu sudah kembali tenang, baru kelihatan, oh iya, jalan keluarnya begini, 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 begini. Maka saudaraku, pesan pertama dalam kisah ini, Allahu Akbar walillahilham, milikilah karakter yang tenang. Jangan ambil keputusan saat jiwa kita bergejolak, saat jiwa kita emosi. Maka air mendidih, bahaya, gak kelihatan di dalamnya. Kita mau ambil bakso, yang keambil wortel, karena gak jelas. Tapi kalau sudah mulai tenang, insya Allah, semuanya nampak jelas di mata kita. Maka wahai Zat yang maha memegang hati kita semuanya, semoga Allah senantiasa menitipkan rasa tenang dalam diri kita, dalam setiap kita menghadapi permasalahan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisahnya. Dan kata Aisyah di dalam hadis yang sahih, ketika aku menunggu berharap ada yang balik lagi. Mereka sadar bahwa mereka tuh nggak ada. Nah ibunda ini juga kisah, ya Allah, saya jadi malu nih yang cerita ini. Kata Aisyah, kenapa mereka bisa nggak terasa? Ketika mereka mengangkat tanduk kan harusnya terasa. Kok nggak terasa? Kata Aisyah, karena gadis-gadis waktu itu langsing-langsing. Allahu Akbar, saya jadi guyu ini. Saya jadi langsing-langsing. Karena ini awal pernikahan baginda Muhammad SAW. Namun nanti dikisahkan ketika Aisyah itu berlomba lari, badan Aisyah itu sudah berubah. Wah ini jadi kalau kita gemuk jadi ikut Aisyah gitu ya Bu. Allahu Akbar walillahilham. Ini sekedar Masya Allah. Betapa indahnya Islam itu indah sekali. Jadi ibunda kita Aisyah itu berkata, karena waktu itu badan kami itu kecil-kecil. Jadi mungkin yang angkat tandu itu tidak terasa. Tidak tahu kalau Aisyah itu tidak ada di dalamnya. Maka ketika Aisyah berharap pasukan baginda Muhammad SAW kembali untuk menjemput beliau, ghalabatha an-naum. Maka beliau itu terkuasai oleh kantuk. Maka beliau tertidur. Allahu Akbar. Ketinggalan bisa tertidur. Tingkat ketenangan seperti apa, Bu? Hilang dari pasukannya bisa tertidur. Allahu Akbar. Karena tenang. Karena beliau yakin dengan pertolongan Allah yang luar biasa. Dan ketika itu Allahu Akbar, datanglah seorang laki-laki, sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau berkata, demi Allah, dalam hidupku aku belum pernah menyentuh perempuan, halalkah ia atau haramnya. Halal aja saya nggak pernah deketin, apalagi haramnya. Allahu Akbar. Siapa laki-laki itu? Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Beliau adalah laki-laki yang meminta Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak jadi pasukan sapu jagat ya. Jadi beliau ingin di belakang, supaya misalnya ada sesuatu yang jatuh, ada sesuatu yang tertinggal, ada hewan yang hilang, beliau tahu. Allahu Akbar. Laki-laki ini meminta kepada Rasulullah. Dan tahukah kita, cara beliau menjadi sapu jagat ini ketika pasukannya sudah pergi, apa yang beliau lakukan? Beliau bukan berleha-leha, nguningin lah, main atuh ningin yang gue melaku, bukan. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau mendirikan 2 rakaat sholat. Supaya pasukannya berlalu, lalu beliau menyusul di dalamnya. Apa kata Aisyah? Safwan melihat dari kejauhan itu ada sesuatu yang seperti bentuknya seperti manusia. Dalam keadaan tidur. Kemudian semakin dekat Safwan semakin yakin bahwa itu adalah manusia. Dan ketika Safwan melihat bahwa ternyata itu adalah manusia, apa yang beliau ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau melihat ibunda kita Aisyah. Kata Aisyah, Safwan dulu pernah melihat aku ketika belum turun hijab. Dan ketika Aisyah itu berhijab, Safwan tetap paham bahwa itu adalah istri baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang beliau lakukan? Tanya-tanya, jenengan kenapa? Jenengan ketinggalan? Tidak, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Maka ini lagi-lagi fikih. Kalau ada berita jangan dikejar. Apa? Cari ini sopo. Jenengan krungu nang ndi? Kapan? Yakin? Safwan tidak mengeluarkan kata-kata. Bahkan Aisyah berkata, sampai ketika aku sampai ke kota Madinah, aku tidak mendengar Safwan mengucapkan kalimat lain kecuali kalimat yang tadi beliau ucapkan. Mengucapkan apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kalau kita, prigisi jenengan gak bisa ketinggalan, mau ke ngapa wae, gitu Bu. Kemudian kita ngobrol begitu, tidak dengan Safwan, karena baiknya akhlak beliau.
Karena beliau tahu yang di hadapan beliau adalah Ummul Mukminin, istri dari baginda Muhammad SAW. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau turun dari untanya, beliau mempersilahkan Aisyah naik untanya dan beliau kemudian menuntun unta itu. Allahu Akbar walillahi. Kita membayangkan di dalam perjalanan itu mereka ngobrol begitu? Tidak, saudaraku. Karena hanya mereka berdua. Dan kita tahu baginda Muhammad SAW berkata ketika ada orang berdua, yang ketiganya adalah setan. Sofwan tidak mengucapkan apapun, begitu juga Aisyah. Tidak ngobrol. Masya Allah, ini contoh bagaimana seorang wanita hendaknya tidak menerima tamu ketika suaminya tidak ada di dalam rumahnya. Menjaga kehormatan. Kalau tamunya laki-laki, pastikan ada teman yang menemani kita. Lalu sekarang kita melihat fenomena yang luar biasa. Anak siapa pergi dengan anak siapa? Allahu Akbar walillahilhamd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada ulama yang mengatakan berbicara dengan lawan jenis itu diperbolehkan. Meskipun bukan mahram, tapi kondisinya itu di tempat umum. Misalnya kita sedang pengajian akbar, lalu kita bertemu dengan Ustadz mohon tolong, besok tolong mengisi pengajian di tempat saya. Atau kita curhat terhadap masalah kita kepada beliau di tempat umum. Tapi ketika berdua, Islam melarang itu. Saudaraku yang baik, kembali, Sofwan tidak ngobrol. Dan ini fikih, ini referensi sikap. Kalau ada gosip, Allahu Akbar. Kalau ada berita, nggak perlu kita kejar. Tapi setan memang begitu, kalau ada berita kita maunya ngejar. Giliran ada ilmu, ya sudah yang didengar itu aja. Singkat cerita, sampailah ketika beliau berdua pada peristirahatan selanjutnya yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Lalu ketika beliau beristirahat, datang dari kejauhan dua orang. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Aisyah dan Sofwan. Maka kata Aisyah, disitulah titik awal, starting pointnya. Celakanya orang-orang yang memfitnahku. Hancurnya orang-orang yang memfitnahku. Allahu Akbar walillah. Maka siapa laki-laki itu? Siapa otaknya? Siapa pelopornya? Tidak lain tidak bukan adalah seorang laki-laki bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya kaum munafikin. Maka apa yang beliau katakan? Allahu Akbar. Lihat kata-kata yang dipilih Ubay bin Salul. Tuh lihat tuh. Istrinya Nabi kalian, Masya Allah, telah tidur semalaman dengan Sofwan. Allahu Akbar. Kata-katanya ini loh. Kemudian beliau juga berkata lagi, Aisyah tidak selamat dari Sofwan dan Sofwan tidak selamat dari Aisyah. Itu artinya apa? Abdullah Ubay bin Salul ini mengatakan kepada teman-teman mukmin bahwa mereka berdua telah berzina. Mengapa Abdullah Ubay bin Salul sedemikian hebatnya menyebar hoax? Siapa Abdullah Ubay bin Salul? Beliau adalah tokoh besar di Madinah. Beliau yang sudah digadang-gadang menjadi gubernur Madinah. Tetapi ketika baginda Muhammad SAW datang, semua orang mencintai baginda Muhammad SAW, maka pupus harapannya Abdullah Ubay bin Salul. Ibu, ada dua karakter permusuhan yang berbeda. Kalau di Mekah, model-model Abu Lahab itu langsung di depan Nabi bilangnya, Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad, untuk ini kau mengumpulkan kami. Maka mereka itu terang-terangan, melempar kotoran, ya kan? Pasang batu, pasang duri, pasang lubang. Itu genre permusuhan di Mekah. Tapi ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, Rasulullah menghadapi permusuhan yang berbeda. Permusuhan apa yang di dalam Madinah itu? Permusuhan di dalam selimut. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu siapa? Beliau sholat dengan Nabi. Imamnya Nabi. Kalau saudaraku yang baik, Senin Kamis kita ngikuti kajian, siapa gurunya? Siapa yang menyampaikan materi? Wah, seorang yang mulutnya banyak maksiat ini, Mbak Eva ini. Tapi Abdullah Ubay bin Salul itu ngajinya langsung dengan baginda Muhammad SAW. Tinggal di tempat yang orang banyak membaca Al-Quran. Tinggal di tempat para sahabat muhajirin dan ansor. Bukankah sebaik-baik kota adalah kota Madinah?
Beliau tinggal di kota yang baik, kalau sholat diimami Nabi, kalau ngaji dengan Nabi, teman-temannya juga sahabat Nabi, tinggalnya juga dekat-dekat dengan Nabi. Tapi apa yang membuat beliau tega mengucapkan kata-kata yang begitu keji? Jawabannya adalah karena ada sifat dengki di dalam hati beliau. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kecewanya Abdullah Ubay bin Salul dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak punya harapan untuk menguasai kota Madinah. Maka beliau membuat permusuhan. Dan ini kesempatan besar bagi Abdullah Ubay bin Salul mengfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, gara-gara Ubay bin Salul ini berapa orang yang terfitnah? 1, Aisyah. 2, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang 4, Safwan. Laki-laki yang berkata saya nggak pernah PDKT sama perempuan, halalnya atau haramnya, terfitnah. Dan ini menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Allahu Akbar waliyah. Ini bahayanya fitnah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kabar ini boleh bohong. Tapi kalau kabar bohong itu terus disampaikan terus, lama-lama kita percaya. Contoh, yang ringin kayak anak medi, kita nggak percaya awalnya. Tapi semua orang menceritakan, gue nungguin kayak anak medi, nungguin kayak anak medi, nungguin kayak. Suwi-suwi orang lain kalau lewat beringin itu jadi apa? Jadi takut. Maka ini yang dilakukan Abdullah Ubay bin Salul. Bahkan dia itu membuat open house. Bukan untuk makan-makan. Open house, orang datang ke rumah beliau, beliau bercerita. Tentu saja ceritanya ditambahi. Masya Allah, Sofwan karo Aisyah ya, tegelan teman, lebar perang, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, saudaraku, adakah sekarang orang-orang yang punya karakter seperti Abdullah Ubay bin Salul? Jawabannya tentu banyak. Orang-orang yang ingin membunuh karakter orang lain dengan menyebarkan apa? Fitnah. Aja ngaji karo kae ke aliran sesat. Aja ngaji karo kae kok jenengan dadi kiye. Masya Allah. Aja ngaji karo Mbak Eva kudu ireng. Kayak ke aliran ISIS. Iya, istri solihah, idaman suami. Begitu. Membunuh karakter orang. Aja ngaji karo kae golongan kae. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Dan setan nggak mau kita bersatu. Nanti setan nggak punya pekerjaan. Setan maunya kita berpecah belah. Maka saudaraku, sebelum melanjutkan kisah ini, apa bahayanya sifat hasad? Allahu Akbar. Seorang ulama besar mengatakan sifat hasad itu belum kita menjatuhkan mereka saja, kita sudah ditimpa oleh Allah dengan 5 penyakit ini. Jadi akibat dari hasad, Allah akan timpakan kepada kita hati yang seperti ini. Apa itu? Al-ghammu la yanqati. Galau yang tidak ada putusnya. Coba lihat. Kalau kita nggak suka dengan seseorang, ibu tuh nggak tenang sendiri. Yang nggak disukain tuh biasa. Bisa tidur, masih bisa puasa, masih bisa cari takjil di Sudagaran, cari takjil di Kauman. Kita yang nggak suka panas sendiri. Mengikuti statusnya, wah dia lagi buka puasa, ya Allah, ngisuknya gak tiru, gitu kan. Malam-malam gak bisa tidur, ya Allah, krungu suaranya rasanya. Mendingan gak usah dengar suaranya, mau ketemu, susah. Maka orang kalau sudah ditimpa rasa hasad, dan kata para imam, setiap orang itu, ini majas mubalaghah, tertimpa rasa hasad. Al-karimu yukhfi, wal-laimu yubdi. Tapi orang-orang yang dituntun hatinya oleh Allah itu menyembunyikan hasadnya, sementara orang-orang yang tercela itu menampakkan hasadnya. Dan saudaraku, hasad itu ada di dalam hati kita, ayo kita bunuh. Karena begitu kita pupuk hasad itu, Allahu Akbar. Bukankah saudaranya Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur karena apa? Hasad. Dosa manusia pertama membunuh saudaranya karena apa juga? Hasad. Kalau putranya Nabi, dididik oleh Nabi, dididik oleh sosok yang dijamin surganya saja masih terkena sifat hasad, apalagi manusia biasa seperti kita. Maka hati-hati, begitu kita memupuk rasa hasad, selamat merasakan galau yang berkepanjangan. Lagi ngapa ya kayak? Nanti lihat teman kita duduk dengan dia, dan ini kancane yang malah jekong karo kae. Kemudian kita pengen ketemu, aja maning-maning dolan karo kae. Wah, gak ada tenangnya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Yang nggak disenangi tidur nyenyak, kita yang hasad kebakaran jenggot sendiri.
Di rumah nggak tenang. Selalu mencari informasi dia lagi apa, dia ngaji di mana, dia gaul dengan siapa. Nggak tenang. Itu azab yang pertama buat orang hasad. Yang kedua apa? Musibatun la tujir alaiha. Dia itu tertimpa musibah kan tadi nggak tenang, takut, tapi nggak dapat pahala. Padahal orang Islam kalau tertimpa musibah mestinya dapat apa? Dapat pahala kan? Kecocok duri dapat pahala, panas dapat pahala, apalagi sakit keras dapat pahala, dihina orang dapat pahala, digunjing orang dapat pahala. Tapi orang hasad, meskipun dia merasakan nggak tenang, nggak bisa tidur, nggak doyan makan karena lihat statusnya dia sedang makan dengan teman-temannya, nggak dapat pahala guys. Masya Allah, Allahu Akbar. Ruginya, naudzubillah min dzalik. Kita nggak dapat pahala dengan penderitaan yang kita rasakan setiap malam, nggak bisa tidur mikirin dia, kita nggak dapat pahala sama sekali. Allahu Akbar walian, nggak dapat pahala kita. Ketidaktenangan itu nggak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa beban yang ketiga? Allahu Akbar. Kita jadi orang yang senang melakukan hal-hal yang remeh-remeh. Dia nyetatus, kita balas. Atau status kita ditujukan untuk nyindir orang lain. Aduh, ini remeh banget. Masih banyak anak yatim yang harus kita santuni. Ada kajian-kajian yang harus kita openi. Ada fakir miskin yang harus kita bantu. Ada sekolah-sekolah yang harus kita bantu bagaimana manajemennya dan seterusnya. Ada orang yang tidak sholat harus kita. Maka orang-orang yang tertimpa hasad ini pekerjaannya itu loh jadi remeh-remeh. Bahasa Wonosobone jadi ngelakoni barang-barang sing cimpringan. Yang nggak ada faedahnya. Stalking statusnya orang, ini kan remeh banget, ngapain? Ngelihat dia lagi di mana dan seterusnya, untuk apa? Kalau nggak sengaja lewat di beranda kita, iya. Tapi kalau kita kemudian ini pekerjaan yang remeh, apalagi itu kita lakukan di bulan Ramadan. Alangkah indahnya kita isi dengan baca Al-Quran, dengan istighfar. Tapi itulah yang akan ditimpakan kepada orang yang tertimpa penyakit hasad. Abdullah Ubay bin Salul nggak tenang. Kalau ada orang bilang, alah nggak percaya, nggak mungkin Aisyah zina, dia pasti nggak tenang. Dia akan cari cara gimana caranya orang itu percaya. Kita akan cari teman sebanyak-banyaknya supaya gosip yang kita sebarkan itu laku. Allahu Akbar waliyah. Dan ini yang paling mengerikan, yang keempat kata ulama kita. Suhtullah, dibenci Allah. Ibu punya masalah dengan suami, kabur sana dari rumah. Ini nggak ada dalam Islam ajarannya. Contoh, ibu punya masalah dengan teman, pindah rumah. Punya masalah dengan tetangga, bisa ganti rumahnya, beli di perumahan yang baru. Tapi kalau kita bermasalah dengan Allah, mau lari kemana, Bu? Kita bermasalah dengan siapapun boleh menghindar, nggak ketemu, nggak satu kantor lagi, diblokir nomornya. Lah kalau kita bermasalah dengan Allah, dibenci Allah, bagaimana nasib kita? Allahu Akbar waliyaham. Dan yang terakhir, yang kelima, adamut taufik. Orang-orang yang hasad, meskipun tiap hari ngaji, tiap hari baca Quran, tiap hari mendengarkan ceramah-ceramah ustadz, ya pakai jilbab rapi, ya pergi ke masjid, ya jamaah, ya sholat subuh, ya kuliah subuh, tetapi itu tidak akan menjadikan taufik di dalam hatinya. Contohnya sudah kita sebutkan tadi. Apalagi hanya ngaji dengan Mbak Eva. Ini Nabi. Abdullah Ubay bin Salul itu ngajinya dengan Nabi. Tapi karena ada hasad, ilmunya sama sekali nggak bisa masuk. Maka saudaraku, ketika bermajelis seperti ini, luruskan niat. Masya Allah. Bersihkan hati, bersihkan. Karena apa? Syakautu ila waqi'i su'al khifdi wa arsyadani ila tarkil ma'ashi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullahi la yuhdalil asi. Seorang murid mengadu kepada gurunya, aku sulit menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasehatiku untuk meninggalkan maksiat. Sulit menghafal kok suruh tinggalkan maksiat, solusinya. Kemudian gurunya mengatakan karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya tidak bisa menembus hati-hati orang yang bermaksiat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebanyak apapun majelis yang kita ikuti, kalau hati kita sudah dihinggapi, kita sendiri yang memupuk rasa hasad itu,
maka taufik Allah menjadi terhalang. Maka saudaraku, mumpung masih Ramadan kedua, jangan sampai al-maksiyah tunadi ukhtahu. Jangan sampai maksiat memanggil saudara-saudaranya, memecah belah, permusuhan. Jadi nggak mau saling sapa lagi, keluar grup, nggak pamit, dan seterusnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maafkan. Supaya hasad itu tenggelam. Kalau engkau benci dengan seseorang, suaranya, supaya hasad itu terbunuh. Kalau engkau nggak suka dengan seseorang, temui, jabat tangannya, supaya hasad kita itu tidak tumbuh. Maka inilah kenapa setiap pagi kita diminta berdoa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita juga diminta membaca doa, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari orang-orang yang hasad kepada kita, dan juga kita bermohon kepada Allah supaya hati kita dilindungi dari sifat hasad. Karena sekali lagi benihnya ada. Semakin kita pupuk, hasad itu akan semakin tumbuh subur di dalam hati kita. Namun insya Allah dengan duduk di majelis ilmu, dengan mencoba, kemarin kan kita bilang WA orang-orang yang ibu putus silaturahminya. Dengan begitu insya Allah hasad kita terbunuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian singkat kita pagi hari ini. Ini ceritanya belum selesai, insya Allah berlanjut di kajian-kajian selanjutnya. Bagaimana nanti Allah membebaskan fitnah dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini adalah contoh perempuan-perempuan yang dibela oleh Allah. Khadijah dibela oleh Allah, Aisyah dibela oleh Allah, Maryam dituduh berzina dibela oleh Allah, Asiyah istrinya Fir'aun dibela oleh Allah, Fatimah dibela oleh Allah. Maka dalam kajian kali ini saudaraku yang baik, kita pun berdoa kepada Allah, semoga saya yang mendengarkan semuanya termasuk orang-orang yang apabila ditimpa ujian, Allah turut menyelesaikan permasalahan kita, Allah turut membela apa yang terjadi pada diri kita, menjadi orang-orang yang bebas dari sifat hasad, tidak dihasuti dan tidak hasad kepada orang lain. Astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan sebelum kami tutup, hati-hati jangan telan-telan mentah informasi yang masuk dalam kehidupan kita. Apalagi informasi itu adalah tentang orang yang baik. Anda diberikan gosip tentang orang yang duduk di majelis ilmu, maka hati-hati. Enggak kok, dia duduk di majelis ilmu. Masa iya sih? Cari 1000 alasan untuk tetap husnudzon. Dan kenapa? Karena telinga kita itu lemah. Begitu mendengar buruk, hati kita ikut buruk. Maka berdoa kepada Allah, semoga yang datang kepada penglihatan kita, yang masuk kepada pendengaran kita, itu hanya yang baik-baik. Karena hati itu wadah itu akan selalu mengeluarkan apa yang di dalamnya. Maka yang bagian mengeluarkan itu apa? Mulut. Yang bagian nampung apa? Mata, baca BA, telinga, dengar, ditampung di hati, dikeluarkan dari mulut. Astagfirullahaladzim wa lakum, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga kita diberi kesempatan untuk melanjutkan ceritanya. Insya Allah. Memasuki sesi tanya jawab, mengingatkan kembali bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung tulis pada kolom komentar. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, berhijab itu wajib bagi perempuan yang sudah balik. Ya. Lalu di zaman dulu ketika belum ada orang yang berhijab itu bagaimana? Allahu Akbar walillahi. Kalau kita lihat foto-foto orang tua kita dulu kan kepang dua begitu ya, belum pakai jilbab begitu. Maka bagaimana? Allahu Akbar. Mungkin dahulu ulama-ulama kita mementingkan dakwah yang lain, dan hijab belum begitu ramai untuk didengungkan. Seperti saat ini,
Kemarin-kemarin kajian riba itu belum terlalu bergaung, tapi akhir-akhir ini orang banyak mengkaji tentang riba dan seterusnya dan seterusnya. Maka saudaraku, ketika beliau tidak berjilbab karena belum ada ilmu, tidak ada yang menyampaikan, belum ada yang menyampaikan, atau sudah disampaikan tapi nyampaikannya di Jogja, orang Wonosobo nggak dengar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikannya di Jawa Timur, yang wong Garung ora krungu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikannya di Jogja, yang orang Kaliwiro nggak dengar. Maka orang yang belum tahu ilmunya, belum sampai kepada beliau peringatan, maka beliau tidak dibebankan dosa. Namun bagaimana dulu udah dengar kok, udah ada ininya, Allahu Akbar. Maka ketika orang itu masih hidup saat ini, hendaklah beliau bertaubat. Kenapa beliau ketika muda dulu tidak mengenakan hijab? Kalau sudah meninggal bagaimana? Kita putranya, kita saudaranya, makanya kita memohonkan ampun kepada semua orang. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Ampunilah ini global. Mungkin ada yang pernah meninggalkan hijab dahulu karena kelalaiannya atau dan seterusnya dan seterusnya. Maka saudaraku yang belum datang ilmu, yang belum ada yang mendakwahkan, maka tidak terbebani padanya dosa. Bagi yang waktu itu sudah mendengar, beliau masih hidup saat ini, mari bertaubat banyak-banyak. Bagaimana yang sudah meninggal? Kita keturunannya, kita saudara muslimnya, wajib mendoakan beliau-beliau agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, tips agar kita tenang atau tidak gerusa-gerusu saat menghadapi masalah yang datang tiba-tiba. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya Rasulullah itu mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. Jadi yang disebutkan sabar itu ketika kejadian itu. Misalnya kita di jalan kok ada kita mau lurus, orang rating kanan, beloknya malah kiri. Nah, sabar itu pas itu. Apa kita yang ucapkan itu? Misalnya, wong kok misalnya kayak dalane dhewek gua yang rating kanan, belok kiri. Nah, itu berarti sudah nggak sabar. Meskipun setelah itu astagfirullahaladzim, katanya ngudung-ngudung. Nah, meskipun setelahnya diucapkan dengan kalimat istighfar. Tetapi sebenarnya sabar itu adalah, munculnya kesabaran itu adalah ketika sodmah. Ketika kita disalahin orang, kemudian kita mampu menahan diri. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan, padahal bisa balas dengan yang lebih buruk tapi tidak. Maka bagaimana tipsnya? Lagi-lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu tidak bisa tenang kecuali dibantu oleh Allah. Maka satu, mohon pertolongan Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, berikan ketenangan, berikan ketetapan. Allahumma inni as'aluka minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari sifat khawatir, was-was, wedi, takut. Itu ada doanya. Nabi kita Muhammad SAW saja minta berlindung dari sifat was-was, takut. Apalagi makhluk biasa seperti kita. Dan ayo kita berlatih. Contohnya apa? Kalau ada orang WA tidak mengenakan, jangan direspon langsung saat itu juga. Karena bisa jadi waktu itu air sedang mendidih. Tadi kita awali kajian, hati-hati jangan ambil keputusan saat air. Sudah diamkan dulu. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru kita balas pelan-pelan. Saat orang ngatain kita, "Pancen jenengan ya," diam. Berhitung. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Insya Allah kata-kata yang keluar saat kita berhitung dengan istighfar akan berbeda dengan kata-kata yang keluar pertama kali. Maka saudaraku, itulah sabar. Jadi bukan kita udah marah-marah, setelah itu astagfirullahaladzim. Maunya alhamdulillah tak yang sabar. Yang sabar prike wong pertamanya sudah marah-marah. Jadi sabar itu indah sadmatil ula. Jadi ketika pertama kita terbentur jedat, kita diam. Sabar, 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 sabar. Maka guru kami itu mengatakan kalau pengen tenang itu 40 S. Oh, sampai maghrib loh ini ngajinya wong 40. Nah, S yang pertama adalah sabar. S yang kedua sabar. S yang ketiga sabar juga. Sampai S keberapa? 40. Maka kalau ada apa-apa tutup mulut. 40 S. Sabar, sabar. Sampai 40. Insya Allah kalau sudah 40, kata-kata yang akan keluar akan berbeda. Begitu juga kalau mau ngeluh gelisah gitu kan, tutup mulutnya, aja ngeluh.
syukur, alhamdulillah, kan 40 S tadi, syukur alhamdulillah sampai 40. Insya Allah kata-kata yang keluar nanti bukan keluhan, tapi kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Latih terus, semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang hatinya selalu tenang dalam menghadapi masalah. Wallahu taala alam bissawab. Yang ketiga nih Ustazah, kita sebagai perempuan itu kan ada masa haidnya ketika puasa. Nah itu bagaimana kalau misal hari ini misal kita sudah terakhir, terus kita itu pengen sahur cuman mandi wajibnya itu pas subuh gitu, itu gimana Ustazah? Jadi misalnya satu adalah perempuan haid, bangunnya sudah terlalu mepet, kalau nggak sahur lemes, kalau mandi duluan sahurnya waktunya habis. Ini perempuan haid. Yang kedua, mohon maaf bagi suami istri yang beribadah di malam harinya, mau mandi janabah ling tangi kawanan nek atus dingin ora uman sahur, mangkane nek ora sahur awake dadi lemes. Nah, maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, boleh, jawabannya boleh mandi setelah kita selesai sahur, kemudian imsak, selesai sahur kita baru mandi, kemudian sholat subuh. Kemudian yang kedua, hendaklah kita itu punya tips, misalnya pasang alarm, kan? Pasang alarm sehingga kita bisa bangun lebih awal. Nah, jadi jawabannya itu boleh, meskipun kita mandinya terakhir, kemudian asalkan masih dalam, kan kita mau ngejar sholat subuh toh, jadi sholat subuhnya jangan sampai sudah lewat waktu, karena nanti syuruk sudah waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Jadi boleh jawabannya. Yang kedua, pasanglah alarm supaya kita itu bangunnya tidak kesiangan, sehingga kita itu bisa mandi tepat waktu, baik bagi perempuan yang haid maupun bagi suami istri yang malamnya beribadah lalu ingin suci. Kenapa kalau kita sucinya lambat tuh ruginya apa coba? Bagi suami istri otomatis perempuan kan jamaah boleh di dalam rumah, sholat boleh tapi laki-laki yang terlambat mandi wajib akan rugi. Ruginya apa? Jadi nggak bisa jamaah di masjid, tidak bisa kuliah subuh, tidak dapat langkah pulang pergi ke masjid, itu ruginya. Makanya sebisa mungkin kita pasang alarm sehingga ketika sholat subuh Allahu Akbar kita sudah dalam keadaan suci. Yang laki-laki pergi ke masjid, yang perempuan kalau diizinkan silahkan ikut, kalau masih ada anak-anak selesaikan tugas di rumah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sekali lagi jawabannya boleh. Nah, itu boleh. Ya, alhamdulillah, karena waktunya juga sudah habis, pertanyaannya juga sudah habis. Mungkin untuk kajian selanjutnya bisa dipersiapkan pertanyaannya untuk ditanyakan pada kajian selanjutnya. Insya Allah. Alhamdulillah, kami dari segenap tim kajian Mata Hati mohon maaf apabila selama kajian kurang berkenan ataupun dalam pelaksanaannya kurang memuaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan live pada hari ini. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.